Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Mr. Suryadi yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi kehidupan. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, nikmat kesempatan. Tak lupa juga sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat sampai ke kita umatnya. Bila dalam kehidupan menemukan hal-hal yang positif, jangan pernah melihat siapa yang melakukan atau apa yang diucapkannya, tapi lihat apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan. Barangkali ada manfaatnya di kemudian hari dalam kehidupan kita selanjutnya. Untuk materi kali ini sengaja saya akan mengangkat kisah sebagai bahan pembelajaran dan bahan renungan buat kita semua, agar kedepannya anak-anak kita atau keturunan kita, karena asik dengan dunia modern atau dunia zaman now yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget, dengan main game. Untuk selanjutnya kami akan mengangkat kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus dan hikmah apa di baliknya. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan disimak video berikut sampai tuntas. Let's go. Saudaraku sekalian dimanapun berada, Nabi Yunus merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak penduduk Nirwana agar beriman. Nirwana merupakan daerah Mosul yang ada di sekitar Irak atau di daerah Irak yang pada masa itu penduduknya berpaling dari jalan Allah dan masih menyembah berhala. Pada suatu ketika Nabi Yunus menemui penduduk Nirwana yang sedang melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus ditolak oleh para penduduk, bahkan mereka mengolok-olok dan menghinanya, sehingga hal ini menyebabkan Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan memberikan azab saat meninggalkan kampung Nirwana. Nabi Yunus sudah tidak mengharapkan keimanan para penduduknya. Beliau pergi dengan perasaan penuh amarah dan kecewa dengan kaumnya. Saudaraku sekalian, dimanapun berada, setelah penduduk mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi, maka azab benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penduduk sadar bahwa azab ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejak itu mereka memutuskan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian dimanapun berada, ketika azab datang, Allah melihat adanya kejujuran tobat yang dilakukan oleh kaum wanita, laki-laki dan anak-anak yang berdoa menyebut nama Allah. Mereka berdoa kepada Allah karena takut akan asap yang telah menimpanya, sehingga Allah menghentikan asap tersebut sebagaimana termaktub dalam salah satu surah Al-Quran berikut ini. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka asap yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu.
Quran surah Yunus ayat 98. Saudaraku sekalian, melihat peristiwa asap yang menimpa penduduk Nirwana, Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung tersebut, padahal Allah belum mengizinkan beliau untuk pergi meninggalkan para kaumnya. Namun Nabi Yunus sudah terlanjur marah kepada kaumnya. Setelah itu Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba kapal yang dinaiki beliau oleng terombang-ambing karena dahsyatnya ombak. Untuk mengatasi kapal yang oleng ini, para penumpang memutuskan untuk mengurangi barang-barang bawaan dan melemparkannya ke laut. Barang-barang yang dilemparkan ke laut tak cukup untuk menampung beban, sehingga para penumpang membuat kesepakatan agar jumlah orang yang menumpang juga dikurangi dan salah satu harus melemparkan diri ke laut. Kemudian para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Hal ini disepakati bahwa siapa saja yang keluar namanya maka harus bersedia. Maksudnya bersedia melemparkan diri ke laut. Setelah dilakukan undian, maka Nabi Yunus yang keluar. Para penumpang tak enak hati apabila harus melihat Nabi Yunus yang harus melemparkan diri ke laut. Akhirnya mereka mengundi lagi, akan tetapi nama Nabi Yunus keluar lagi hingga 3 kali berturut-turut. Dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus akhirnya melemparkan tubuhnya ke laut. Setelah tubuh tenggelam di kedalaman laut, Allah telah mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan kepada ikan tersebut agar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan melakukannya. Akhirnya ikan paus tersebut benar-benar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dagingnya dan mematahkan tulangnya. Saat berada dalam tubuh atau perut ikan paus, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan dan tak ada makanan yang dapat dikonsumsi. Nabi Yunus akhirnya menyadari bahwa hal ini merupakan buah dari tidak sabar dalam menghadapi kaumnya, sehingga beliau berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana tertuang dalam salah satu surah Al-Quran berikut. Dan ingatlah kisah Sunnun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Dilansir dari NU Online. Para ulama berselisih tentang berapa lama Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan. Menurut Qatadah 3 hari, menurut Abu Ja'far As-Sadiq 7 hari, sedangkan menurut Abu Malik 40 hari. Mujahid berkata dari Asis Sa'bi, ia ditelan di waktu duha dan dimuntahkan di waktu sore. Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan. Nabi Yunus dilemparkan di pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit. Kemudian Allah menumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu untuk beliau konsumsi, sebagaimana dalam satu surah Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Quran surah As-Saba'at ayat 145 sampai 146. Setelah itu, saudaraku sekalian, Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menemui kaumnya. Hal ini dilakukan untuk memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat para penduduk. Di samping itu,
Allah juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu sebagaimana dalam satu surah Al-Quran berikut ini. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran surat As-Sabat ayat 147 sampai 148. Saudaraku sekalian dimanapun berada, tema kisah Nabi Yunus dimakan atau ditelan ikan paus ini sengaja kami kisahkan kembali sebagai referensi atau pilihan buat generasi muda atau anak-anak kita agar tidak menghabiskan waktunya melakukan hal-hal yang kurang positif, menghabiskan waktunya dengan gadget dan lain-lain sebagainya, sehingga minat untuk mempelajari pendidikan agama atau sejarah Islam secara umum bisa dibangkitkan kembali dengan adanya kisah ini. Bila dalam penyajian materi ada kekurangan, itu bukanlah unsur kesengajaan, melainkan kealpaan belaka. Mohon koreksi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas. Semoga Allah selalu meridhoi doa ikhtiar kita masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat satu hal, jangan terlena dengan gemerlapnya dunia.